Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini guna melaksanakan diseminasi budaya positif. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Sopeng, yang saya hormati rekan saya di CGP Bapak Amir Mahmud, yang insya Allah akan memfasilitasi kita hari ini. Kemudian Bapak Ibu rekan-rekan tenaga pendidik UPT SMK Negeri 1 Sopeng. Sebenarnya awalnya saya sama Pak Amir inisiatifnya untuk diseminasi ini akan dilaksanakan pada bertepatan dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Tapi kontak sama Pak Imron, alhamdulillah beliau siap, tapi untuk minggu ini belum bisa. Jadi inisiatif saya kemarin kalau saya tidak mulai cepatnya ya mungkin akan berakibat mengganggu kegiatan saya sama Pak Amir, terutama di CGP. Tapi untuk untuk menggunakan waktu saya sekian mungkin, karena insya Allah nanti sebenarnya ada slide yang lumayan banyak sebenarnya Bu, tapi insya Allah nanti kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk pertama saya persilakan Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Sopeng memberikan sepatah dua kata terkait pelaksanaan program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita secara senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk hadir secara bersama-sama di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti suatu kegiatan seperti yang tadi disampaikan materinya, diseminasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya kegiatan ini boleh dikatakan dadakan, karena kemarin disampaikan Pak Takwin saya Pak mau melaksanakan kegiatan diseminasi. Jadi kemarin saya bincang-bincang apa sih maksud dan tujuan daripada diseminasi itu. Jadi sampaikan bahwa ini merupakan juga salah satu tugas kami sebagai guru, calon guru bergerak, sekaligus tentu nanti kita harapkan penerapannya nanti dalam hal di siswa kita positifnya, karena apa yang nantinya akan disampaikan itu tentu tergantung dari hal-hal yang mengenai apa yang selalu kita lakukan sekolah ini. Seperti kemarin kami sampaikan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi bentuk-bentuk kekerasan kepada anak didik kita. Nah, mereka itu nanti akan juga melakukan praktek, kalau tidak salah Pak ini. Jadi ada nanti dipraktekkan
bagaimana cara menangani siswa ya yang perilakunya memang tidak menyenangkan tetapi tidak dalam bentuk kekerasan. Nah, itu nanti akan barangkali dalam materi itu nanti akan dia sampaikan bahwa akan diperhatikan. Jadi apakah nanti itu perhatiannya berupa langsung siswa ya, langsung siswa kita jadikan apa namanya, ataukah ada yang semacam ya di sini ya semacam ada yang apa namanya sebagai siswa ya simulasi. Nah, jadi saya kira itu nantinya ya siapakah nanti yang mau jadikan sebagai siswa. Nah, tentu tingkah lakunya siswa apa namanya bermacam-macam. Mungkin ada anak yang nakal karena tidak pernah hadir. Nah, tentu bagaimana cara menangani ya anak yang bolos dan lain sebagainya. Jadi masing-masing nanti ada penanganannya tersendiri. Jadi mudah-mudahan di dalam pelaksanaan destimulasi ini kita bisa ikuti secara bersama ya, dan insya Allah kita harapkan membuahkan hasil yang positif nantinya dan yang kita akan terapkan di mana kita nanti akan diterapkan kepada anak-anak kita ini. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala UPT SMK Negeri 1 Sopeng atas segala dukungan dan bantuan. Jadi sebenarnya saya perlu sampaikan lagi Bapak Ibu, saya sama Pak Amir kalau mengambil analogi atau istilah sambil menyelam minum air. Ya, jadi saya kerja tugas saya, ya, tapi sekaligus menyampaikan atau sharing ilmu yang kami dapat di calon guru penggerak program guru penggerak. Seandainya misalnya saya pribadi atau Pak Amir mau menyelesaikan tugas tanpa melakukan program ini, itu bisa ya, bisa. Jadi saya cukup misalnya ambil gambar atau video dari Pak Amir, begitupun juga saya, atau misalnya cukup misalnya menghubungi wali kelas untuk cari 1-2 orang wali kelas, kemudian saya misalnya simulasi program diskusi, ini cukup. Tapi manfaat atau bedanya ke sekolah tidak ada. Ya, jadi itu jadi sekalian kami ya berusaha untuk melakukan program diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan ada, paling tidak nanti Bapak Ibu punya kemampuan bagaimana kontrol atau merestitusi siswa, bagaimana menangani siswa yang bermasalah tanpa siswanya merasa merasa terhukum dengan kesalahannya. Ya, jadi insya Allah untuk lebih jelasnya saya persilakan saudara Bapak Amir Mahmud yang waktu dan tempat disilakan. Jadi karena partner tidak ada moderator, jadi istilahnya feedback, terus kalau ada kekurangan saling menutupi. Kalau ada pertanyaan mungkin juga begitu. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin Pak Wiwin yang akan membantu. Jadi sebenarnya di slide ini ada 30, baru juga ini saya bagi-bagi bahwa kalau bisa Pak Wiwin mulai slide 1 sampai slide 9. Yeah. Nanti di slide 10 sampai slide ke 19 ya, 20 boleh. Ya, itu saya. Jadi sebagai pengantar juga dari saya bahwa kemarin PP kami datang di sini minggu lalu, sebagaimana kita lihat waktu kita pelatihan, dan
mereka jujur kepada kami bahwa salah satu pembeda kami dengan angkatan mereka yang angkatan pertama adalah materi ini, materi budaya positif. Di angkatan mereka itu belum dapat namanya budaya positif. Jadi ini adalah spesial. Mungkin Dato mulai dari angkatan berapa ada budaya ini, materi ini. Nah, saya sepikiran dengan Pak Wiwin bahwa materi ini kalau kami cerna hanya berdua, rasa-rasanya mubazir, tidak disebarkan kepada teman-teman. Itu bagusnya disampaikan kepada semua teman-teman. Jadi untuk kali ini karena Pak Wiwin yang menyampaikan slide 1 sampai 10, saya yang jadi moderator. Jadi waktu dan tempat disilakan. Iya, terima kasih pada Bapak Amir. Jadi segera Bapak Ibu, saya mulai. Ya, saya mulai dengan budaya positif atau ekosistem positif. Ya, ini adalah salah satu quote atau narasi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita coba selami narasi beliau. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Iya, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi guru itu dianalogikan seperti petani. Nah, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu. Ya, jadi seorang pendidik ya dianalogikan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya siswa, mendidik siswa itu ya kita tidak bisa memasakkan atau melakukan kontrol, yang hanya kita bisa menjagai, menuntun mereka hidup, menuntun mereka dengan posisinya sebagai pendidik, terdidik. Ya, jadi memelihara. Kalau misalnya ada gangguan, ya kita perbaiki gangguannya apa. Kalau dia butuh pupuk, ya kita beri pupuk. Kalau dia butuh air, kita beri air. Iya. Nah, analoginya seperti itu. Ya, jadi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif itu perubahan paradigma belajar dari stimulus respon melawan teori kontrol. Nah, kalau dulu kita gunakan stimulus kontrol, nanti kita jelaskan. Nah, sekarang kita mau berpindah ke teori kontrol, ya. Kemudian disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga nanti kita akan bahas. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bedanya dengan hukuman dan penghargaan. Nah, nanti saya atau nanti selanjutnya Pak Amir akan jelaskan apa bedanya keyakinan kelas sebagai pengganti tata tertib atau peraturan kelas. Iya. Beda sekali. Kalau di Merdeka Belajar sekarang itu bukan larangan sebenarnya, disarankan tidak lagi memakai tata tertib, karena tata tertib itu memuat kata negatif. Dilarang. Jangan. Penggunaan kata-kata negatif ini tidak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi konsep-konsep inti dalam budaya positif itu nanti akan berlari dari peraturan, tata tertib sampai keyakinan kelas. Nah, kemudian ada posisi kontrol restitusi. Ya, jadi nanti akan dijelaskan bagaimana posisi kontrol sebagai posisi kontrol yang paling terendah. Misalnya penghukum. Nah, siapa di antara Bapak Ibu yang dulu sebelum masuk di CGP, saya akui saya termasuk pengguna atau yang sering melakukan posisi kontrol penghukum. Kalau ada siswa terlambat, kalau ada siswa tidak mengerjakan tugas, posisi kontrol saya paling didominasi penghukum. Nah, posisi kontrol restitusi yang tertinggi adalah manajer. Ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian cara, nah ini nanti Bapak Ibu akan praktikum bagaimana merestitusi dari posisi kontrol negatif menjadi posisi kontrol positif. Jadi anak-anak terbantu menyelesaikan masalah tanpa merasa bersalah. Nah, itu inti dari
kontrol positif. Ya bukan anak salah, jangan dicap bahwa anak itu bersalah. Semua motivasi, semua di apa yang dia lakukan itu punya motivasi di latar belakang. Nah itu kita cari sumbernya apa. Nah, jangan sampai ada masalah di rumahnya atau masalah dengan temannya, kita harus cari, kemudian kita restitusi. Ya, insya Allah nanti kita akan perhatikan. Saya kemarin idenya mau perhatikan ke siswa langsung, tapi kalau siswa mungkin nanti saya kesannya saya sudah menebak agak kaku. Nah, kalau guru latihan dengan guru, nanti gurunya misalnya menjawab, kenapa terlambat? Pak, saya terlambat bangun karena masih bisa kelakar. Kalau siswa nanti saya takutnya agak kaku. Ya, jadi supaya ritmenya terjaga, apa yang kita mau capai berhasil, ya nanti kita peer-to-peer saja. Nah ini perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan. Anda genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Ya, jadi misalnya ibu Mira pegang, kemudian saya bilang buka. Pilihannya apa, Bu? Berarti buka dan tidak. Kalau Ibu Mira punya alasan untuk tidak mau buka, berarti tentu ada motivasi. Kalau tidak mau buka, berarti ada alasannya juga. Jadi siapa sebenarnya memegang posisi kontrol? Saya atau Ibu Mira? Nah, begitu. Jadi kalau saya yang pegang kontrol, berarti saya memasakkan kehendak ke Ibu Mira. Ya, itu perubahan paradigmanya. Nah, kebanyakan kita mengambil posisi memegang kontrol sama siswa. Itu. Jadi saya lanjut. Jadi perubahan paradigma terkontrol. Nah, ini ilusi selama ini. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini ilusi seolah-olah kita punya mindset. Ya, bahwa kita ini memegang kontrol penuh pada murid. Ini ilusi yang salah. Ya. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi juga. Kalau misalnya Ibu Mira salah, kemudian saya saya kritik Ibu Mira. Nah, itu ilusi kalau saya kritik Ibu Mira akan memperbaiki karakternya. Salah. Kritik itu memang pada suatu perlu membangun, tapi kritik siswa yang bersalah itu, apalagi sampai memarahi di depan teman-teman itu salah. Ya, tidak menguatkan karakternya. Ya. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi karena kita guru, kita lebih dewasa dibanding siswa kita punya pilihan untuk memaksa. Itu salah, ilusi. Ya. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, nanti kita lihat perbandingannya Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Ya, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus rangsangan dan responnya. Ya, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi sebenarnya kita yang mau mencocokkan apa yang mereka cara pandang mereka. Ya, jadi kita ini ya Bu, pengertian yang bagus untuk ini. Jadi kita tidak bisa memasakkan kehendak atau kita tidak bisa memasakkan pikiran kita sama dengan pikiran siswa tersebut. Saya mau Anda tidak boleh. Jadi kita berusaha dibalik, kita berusaha memahami pandangannya. Pandangan mereka apa? Nah, kita ikuti alurnya. Oh, ya anak dari situ kita bisa jawab, oh ini anak karakternya seperti ini. Ya. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu kalau stimulus respon, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu.
anak-anak yang biasanya prestasi akademinya di dalam kelas tidak bagus, ya, apa perilakunya? Yang paling umum, yang paling sering muncul karakternya mengganggu ya. Yang prestasi akademinya, nah itu karena dia dalam kebutuhan dasar itu sifat penguasaannya yang tinggi. Penguasaannya yang tinggi karena ya dalam prestasi akademik dia merasa dirinya gagal. Ya, jadi semua perilakunya memiliki tujuan. Ya, jadi perilakunya karena untuk mendapatkan perhatian itu. Ya, jadi ada 5 kebutuhan, berapa Pak kebutuhan dasar? 5, ada 5 kebutuhan dasar termasuk butuh perhatian, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang tadi Bapak Ibu yang kepakan tangan saya buka, Ibu Mira punya 2 pilihan, buka dengan tidak buka. Nah, itu terkontrolnya. Kalau terkontrolnya terserah sama yang punya tangan. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau terkontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kalau terkontrol, model berpikir menang-menang. Saya menang, ya, sebagai misalnya saya merestitusi, Ibu Mira juga menang. Ya, walaupun Ibu Mira merasa bersalah pada awalnya, tapi setelah direstitusi dengan cara yang baik, Ibu Mira tidak akan merasakan kesalahannya. Yang ada malah muncul motivasi intrinsik. Pertama motivasinya, tadi saya pikir saya salah kan sedih, tapi kenapa? Nah, karena kita mengembalikan penyelesaian masalahnya kepada anak yang bersangkutan. Iya. Ya, jadi sampai di mana? 9 ya. Sudah 8. Disiplin berasal dari kata Latin belajar, makna asal ini saya skip saja Bapak Ibu. Iya, makna kata disiplin. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu motivasi eksternal. Ya, jadi kalau misalnya maksudnya begini Bapak Ibu. Si A misalnya datang ke sekolah, kemudian dia pakai sepatu warna putih, ya. Jadi motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi maksudnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu, ya dia pikir, ya dia pikir, ayo kan sepatu bolong, saya mau pakai sepatu hitam, karena kalau saya tidak pakai sepatu hitam, saya pasti dihukum. Motivasinya apa? Eksternal, karena tidak lahir dalam diri, lahir motivasinya dari luar. Ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu, karena ini kaitannya dengan penghargaan. Jadi kenapa Merdeka Belajar itu lambat laun sekarang itu menghilangkan istilah ranking. Iya, dari sini awalnya, karena mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu motivasinya juga eksternal. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya kalau saya rajin belajar, saya ranking nanti, pasti saya dapat reward, penghargaan. Tapi kalau tidak, saya tidak dapat reward. Jadi motivasinya eksternal. Ya. Ya, kemudian ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, ini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasinya internal. Nah, jadi kita mau bergeser dari motivasi eksternal ke motivasi internal. Iya. Yang slide saya selesai Pak Amir, silakan dilanjutkan. Ya tadi Pak. Merdeka. Oke. Ya. Jadi sudah jelas tadi bahwa motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal itu dari luar, datangnya bukan dari kita. Kalau internal
itu motivasi muncul, keinginan muncul, dorongan muncul dari kita sendiri. Bahkan misalnya eksperimennya bahwa misalnya begini, kadang dulu itu ada metode pembelajaran yang kira-kira begini, ada gula-gula di depan meja kita. Anak-anak sekalian, siapa yang kira-kira bisa menjawab ini? Bapak akan kasih hadiah gula-gula. Itu reward. Jadi keinginannya itu termotivasi oleh eksternal dengan iming-iming gula-gula. Itulah kemudian Merdeka Belajar ini mencoba untuk dihilangkan. Karena kalau saya bahasaku dengan dari dulu dari orang tua, bahasa orang tua kepada saya itu, nah itu jema-jemanya ekologi isuruan masuk satu jama. Kok boleh lalai jamir jema-jemanya pelemak tuh, kira-kira seperti ini filosofinya, sama gitu. Nah itulah yang mungkin mencoba untuk dikembangkan oleh Merdeka Belajar. Oke, slide selanjutnya dimulai dari peraturan kelas. Ya, budaya positif itu adalah lingkaran terluar di mana tercipta dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Peraturan kelas itu misalnya begini, kita tidak boleh telat, datangnya jam 7.15 misalnya, itu peraturan. Terus kemudian yang membedakan peraturan dengan keyakinan adalah ketika misalnya semua elemen dalam satu kelas itu meyakini bahwa oh iya, itu kalau kita datang sebelum jam 7.15 itu sesuatu kegiatan yang baik, positif, dan kemudian disepakati bersama. Nah itulah kemudian menjadi sebuah keyakinan, meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Maka disebutlah menjadi keyakinan. Sama filosofinya tadi, motivasi. Keyakinan kelas itu filosofinya juga terbentuk dari intrinsik, yaitu hal-hal positif dari diri. Terus kemudian keyakinan kelas karena banyak kelas, akhirnya setelah keyakinan kelas A, kelas B digabung ternyata ada yang sama. Nah itulah kemudian menjadi lingkungan positif. Misalnya satu sekolah. Nah kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, barulah kemudian itu disepakati, kemudian dalam lingkungan sekolah tercipta lingkungan positif. Pak Bas, jangki mengawang-awangna menggagalkan keinginan untuk ikut CGP gara-gara melihat kami berdua. Wah, saya nanti juga harus begitu, tidak Ji. Jadi, sebagaimana tadi bahasanya Pak Wiwin bahwa ini adalah niat kami berdua, teknik tugas kami seperti ini. Ya, ada kok teknik-teknik lain selain seperti ini. Ya, jangan gugurkan niatnya untuk mendaftar CGP gara-gara melihat ini. Kemudian lingkungan positif terbentuk, akhirnya akan menjadi yang namanya perbuatan yang dibiasakan, yang terus kemudian disepakati bersama dalam satu lingkungan, itu kan namanya budaya. Ya, tinggal tambahkan saja positif, karena dari bawah tadi sudah tercipta lingkungan positif. Oke, lanjut Pak. Ya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kira-kira ya kumaku tak anak. Jadi yang mana di situ paling marilale dalam hal kesadaran. Kira-kira ini kan yang mana yang paling dalam pemaknaannya dari ketiga kata itu, keyakinan kelas, hukuman, atau penghargaan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tumbuh dari motivasi diri. Ya, hukuman, kalau ada yang bersalah dikasih hukuman, beda sanksi. Ada juga istilah sanksi. Ya, nanti kita ada slide-nya. Jadi hukuman dengan sanksi itu beda. Ya, hukuman itu berbekas lama. Ya, contoh misalnya anak-anak tidak ikut upacara.
si guru BK memberikan apa sih, saya tidak menggunakan kata hukuman dengan sanksi, dia memberikan apa sih istilahnya, penanganan dengan teknik begini satu. Yang teknik pertama, dia suruh membersihkan lapangan upacara. Teknik yang kedua, dia suruh hormat terus sama bendera. Kira-kira yang mana hukuman, yang mana sanksi? Betul, hukuman itu hormat, sanksi adalah membersihkan. Iya. Jadi sanksi itu dalam psikologinya itu tidak berbekas melekat dalam kesadaran bawah sadarnya Nana bahwa itu menyakitkan dirinya. Iya. Konsekuensi. Iya. Jadi kalau hormat kita terus sampai siang, anak-anak disuruh hormat kepada pendeta sampai siang, itu bikin malu seumur hidup itu. Iya. Itu bedanya. Oke, mengapa tidak perkelas saja? Mengapa harus kayak kena kelas? Serasa itu tadi sudah dirampungkan. Oke, lanjut. Iya, kesepakatan kelas contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami dan murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tidak ada kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh. Itu seperti tadi bahasanya Pak Win, kalimat kata-kata negatif. Jadi semua kalimat dibangun, dimulai dengan kata-kata positif yang membangun. Iya. Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh besok harus pakai sepatu hitam. Seperti tadi katanya bahwa semua apa yang kita lakukan punya motivasi. Entah itu motivasi dari luar atau motivasi intrinsik. Tetapi ketika kita juga melakukan kesalahan, pasti ada musababnya. Itulah bahasa kerennya motivasi. Kira-kira seperti itu. Ya, lanjut Pak. Nah, kira-kira seperti ini. Peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan dituju. Contoh peraturan. Setelah membaca buku di perpustakaan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu benar, tetapi ketika dilakukan dengan kesadaran intrinsik, motivasi dalam diri, itu berupa tanggung jawab. Itu berupa menjadi tanggung jawab. Kalimatnya sederhana, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi ketika ditambahi kata misalnya, bagi yang sudah membaca buku wajib mengembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan, aturan. Nah, tapi kalau kalimat dasarnya adalah kembalikan buku ke tempatnya. Tetapi kalimat ini bisa dirubah, bisa menjadi sebuah tanggung jawab. Beda maknanya. Ada kalimat yang mengisyaratkan bahwa dia ada hukuman, ada sanksi yang mengikut ketika begitu. Yeah. Contoh misalnya Pak Rahmat dulu waktu pinjam buku di perpustakaan UNM, kalau tidak kembali 2 hari berapa dendanya Pak? Kan 2.000 per hari ya? Ya, 1 buku. Nah, itu adalah sanksi. Tapi ketika Pak Rahmat tidak dikasih aturan, terus dikasih kepala perpustakaan bilang, "Dek, batas waktu bukunya dikembalikan 5 hari ke depan ya." Pak Rahmat dengan ikhlas tanpa disebutkan, kalau tidak terlambat 2.000 itu per hari. Jadi tanpa membacakan sanksi, itu adalah keyakinan. Yeah. Next Pak. Hukum penghargaan. Nah, ini yang istilahnya seperti abu-abu yang sering kita gunakan. Bahkan metode teknik pembelajaran sebelum-sebelumnya yang seperti tadi saya sampaikan contohnya pernah ada. Misalnya tadi ada gula-gula. Kalau bisa menjawab saya kasih gula-gula. Itu penghargaan. Atau misalnya Pak Wiwin tadi bahwa kenapa kemudian hari ini tidak ada istilah ranking di dalam kelas. Karena itu semua sebuah penghargaan. Nah, penghargaan itu adalah motivasi eksternal. Salah satu contoh motivasi eksternal yang perlu kita hilangkan karena tidak membangun kesadaran dari diri sendiri.
Efeknya adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contoh yang bisa kita lihat sekarang ini, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Sekarang mungkin Bapak Ibu ada anak-anak kita yang dulunya adalah ranking 1, ya, tapi ketika berada di dunia kerja itu tidak bisa diterima. Karena kenapa? Dia melakukannya karena semua semata-mata bureng, istilah kerennya dia pemburu ranking, ya, menyampingkan namanya karakter, gitu. Oke, next part. Nah, ini contoh-contoh istilahnya kalimat. Kira-kira tebakannya, ya bisa kita tebak-tebakan. Ini adalah contoh untuk kalimat pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Itu masuk hukuman, sanksi atau konsekuensi? Atau konsekuensi? Sanksi. Jangan dulu Pak, jangan dulu. Catat-catat mentomi semua, karena itu berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba Bu, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi. Cetak Tommy yang benar semua dapat. Dulunya intinya Bu. Penghargaan itu, penghargaan. Cara menjawab ini, motivasinya kita cari. Ya. Karena itu udah ditulis di WhatsApp Ya. pribadi kan. Iya, ada pertanyaan. Iya, itu tadi hukuman sanksi itu ada nanti, ada slide-nya. Salah satu contohnya tadi itu eksperimen, misalnya kalau terlambat tidak ikut upacara, hukuman satu, ya beda tipis. Nah justru di sini nih eksperimentalnya kita membedakan yang mana dibilang sanksi, yang mana hukuman. Iya. Diminta untuk push up. Kalau tidak menggunakan masker enggak. Sudah dicatat kira-kira dalam eksperimen kertas Menggantikan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini biasa kalau anak SD ini. Nasope anak apa ibu buat layang-layang, kapal-kapal. Hukuman semua deh. Ya. Hah? Sanksi 45, 1, 2, 3, 4, 5. Menggantikan kertas dia, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Lari mengikuti lapangan. Sudah? Oh, sudah ya, Ibu Sukma? Sudah. Oke, kita buka kunci jawabannya. Iya. Baca. Baca Ibu. Tepat, 45 tadi sanksi, ya. Bisa kita lihat perbedaannya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira apa faedahnya itu? Tidak ada, karena terlambat ke sekolah. Motivasinya apa itu untuk dicatat itu? Tapi dulu ada, sering begitu. Saya juga pernah waktu SD kelas 3, iya. Saya tadi tulis sih sanksi karena kalau menulis Ya. sampai 100 kali bagus nanti tulisannya. Kalau pelajaran Untuk berarti satu salah buku, satu salah punya aku. Oh salah dia? Iya. Jujur. Jujur. Oke. Bilang kan tadi, kalau kayak ayah itu saya disuruh menulis, tadinya itu aku. Jadi ada sanksinya dia busuk mah. Iya, kenapa aku setinya terlatih menulis. Oh begitu. Iya. Apologi deh. Kenapa tidak kita kasih kalimat yang berbeda saja, Bu? Disuruh kan menulis kalau ada kesalahan pun. Tapi kenapa bukan teks yang berbeda saja dikasih untuk melatih tulis? Misalnya begini, kalau ditulis 100 kan satu halaman misalnya atau 2 halaman. Kenapa bukan bacaan yang berbeda disuruh saja tulis semua sampai 2 halaman? Kenapa harus itu terus? Karena kan kesalahannya fokus keterlambat. Ya, justru itu. Motivasinya karena terlambat, kenapa harus hukumannya menulis? Dan kalimat tulisannya 100 kali kalimat yang sama.
Bisa itu kalimat terakhir dia bilang, aku benci ibu. Iya, betul. Bisa-bisa karena capek sekali nih. Wah, terendam nih kakinya ini di baskom ya. Belum bisa sampai 100. Atau kayak tulis ulat-ulat misalnya. Itulah maksud saya, kalaupun misalnya motivasi ibu memberikan sanksi tadi berupa menulis banyak, ya jangan berulang-ulang. Iya, bisa menulis, tapi jangan berulang-ulang. Ya, begitu. Itu justru iya, itu bahayanya. Itu satu. Oke. Nah, coba kita lihat hukum ada banyak ya. Sanksi, membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, biasa terjadi. Kalau pecah, tidak sengaja, ya jangan disuruh ganti. Ya, wali kelas tinggal lapor saja. Ada di bendahara. Ya, jangan disuruh ganti pernak-pernik yang tapi jantung bila kasih pecah itu nak udara dalam koridor bahwa tidak sengaja. Yeah. Oke, mungkin cukup ini ya. Next Pak. Saya yang terakhir tadi terkece itu lari mengelilingi lapangan sekira hukuman. Iya. Saya baca PJOK. PJOK-nya. Nah, itu bedanya. Cuaca juga tadi Ibu, makanya juga sanksi. Tapi jangan itu yang terus berulang-ulang. Seandainya belajar menulis bisa. Ya, tapi teksnya jangan yang berulang-ulang Bu. Iya. Penasaran sama ini Bapak? Yang kedua, Dari bawah. murid disuruh mengerjakan sepatu seharian hukuman. Ya, hukuman itu kan. Ini kisahnya begini. Ini anak salah pakai sepatu warna sepatu. Ya. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, kalimatnya salah ini. Ambigu Pak Di. Ambigu. Sorry. Melepas sepatu. Iya, sorry. Kalimatnya salah. Melepas. Melepas sepatu seharian. Iya. Iya. Sementara yang lain Pak pakai sepatu, masa satu orang tidak pakai sepatu? Bisa juga membuat kakinya. Itu hukuman, menghukum. Karena matahari. Kira-kira kalau dijadikan sanksi Pak Bas, apa kira-kira? Karena kalau tidak pakai sepatu di sana sebenarnya Enggak begini, kasusnya ini pakai sepatu tapi warna berbeda Pak. Dari teman-teman, misalnya dia pakai warna putih. Seharian sekali. Nah, sang guru BK, sorry maaf BK ini, kalau ada BK terus saya sebut. Sang BK memberi hukuman dengan membuka sepatunya selama seharian, jadi tidak pakai sepatu seharian. kalau menjadikan sanksi Iya. bisa saja disuruh melepas kemudian mengelilingi atau mengelilingi Sama. Tidak ada sanksi yang bisa diterapkan dengan fokus kepada objek sepatu itu. Tidak bisa. Karena kalau memakai, kebalikannya adalah tidak memakai, melepas. Intrinsik, yaitu hal-hal positif dari diri. Terus kemudian keyakinan kelas, karena banyak kelas, akhirnya setelah keyakinan kelas A, kelas B digabung ternyata ada yang sama. Nah, itulah kemudian menjadi lingkungan positif. Misalnya satu sekolah. Ya, jadi kalau lingkungan positif ada juga namanya lingkungan keyakinan sekolah. Pasti punya pengalaman Bapak Ibu tuh? Iya. Dan sampai hari ini melakukan hal yang sama. Insya Allah anak kita kan mengingat terus. Gitu. Membuat anak sakit fisik atau hati. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini yang biasa kita lakukan, mempermalukan anak-anak depan teman-temannya, merasa tak dihargai.
Oke. Kalau sanksi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka panjang, itu anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Biasa itu anak, kalau sudah kita kasih hukuman, dia langsung no comment dengan teman-teman, tutup mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, bagaimana kabar hari ini, Nak? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini pertama kali kita ketemu. Anak-anakku sudah tahu namanya Ibu? Sudah atau belum? Pasti sudah toh? Nah, jadi yang tidak tahu namanya Ibu itu kentara enggak? Lihat apa? Enggak lihat jadwal hari ini, toh? Jadwal kan sudah disertai nama guru mata pelajaran ya. Jadi anak-anakku sekalian sudah tahu namanya Ibu Vina Lestari. Jadi anak-anakku bisa panggil Ibu Tari. Nah, berhubung hari ini karena kita pertama kali ketemu satu, Ibu harap hari ini kita bisa kerjasama untuk membuat keyakinan kelas. Tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Ayo, ada yang tahu? Atau masih belum tahu? Tidak apa-apa. Kita kan belajar ya. Ada yang tahu keyakinan kelas? Ada? Oke. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang positif yang kita sepakati demi kelancaran proses pembelajaran kita. Jadi selama Ibu nanti masuk di kelas ini, kita sudah buat keyakinan kelas. Jadi hal-hal itu kita sepakati. Jadi kita sepakat semua gunanya agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Oke? Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Jadi alangkah baiknya kalau ada tulisan. Jadi anak-anakku bisa mengingat apa saja yang sudah kita sepakati hari ini. Jadi kalau sebelumnya kan sama kalau kita bikin kontrak belajar ya, ada yang kita sepakati semua tentunya hal-hal yang baik untuk mendisiplinkan anak-anakku sekalian. Nah, ada yang bisa mungkin Ibu minta untuk dampingi Ibu menulis yang keyakinan kelas hari ini. Bisa membantu Ibu untuk menulis keyakinan kelas hari ini? Ayah, silakan Nak. Oke. Semua kesepakatan-kesepakatan yang kita buat hari ini, oke? Nah, sekarang yang pertama, kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita bikin? Ada mungkin saran dari anak-anakku. Kita mulai dari yang pertama dulu, soal waktu, iya kan?
Yang lain apa lagi kira-kira? Membersihkan kelas. Oke, 1 membersihkan kelas. 2 Mi, toilet kelas. Ada yang lain? Apa nak? Membuang sampah. Ya, membuang sampah. Masuk membersihkan kelas juga ya. Ada yang lain? Ya, nak. Berdiri di depan kelas. Nah, ada juga ini yang baru, berdiri di depan kelas. Jadi kira-kira kita sepakat mengambil yang mana dari keempat sarannya teman ini? Kita lihat dulu yang pertama, membersihkan toilet. Kalau membersihkan toilet, berarti kan temannya tidak punya kesempatan untuk sama-sama belajar. Nah, kan kalau temannya ke toilet membersihkan sementara kita belajar, dia tidak belajar kasihan tak? Sementara teman-teman tak juga tetap nak punya hak untuk belajar di ruangan ini. Nah, jadi tidak usah yang pertama ya? Atau bagaimana? Ada yang mau bertahan di sini? Yang kedua, membersihkan kelas. Bagaimana kira-kira kalau membersihkan kelas? Bagus atau tidak? Tidak, karena sudah dibersihkan sama yang tidak bersihkan. Oh iya, betul juga. Karena kalau dia membersihkan, otomatis nah kan sudah membersihkan, memang baru dimasuk toh? Nah, jadi kita kasih pindah lagi. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Berdiri di membuang sampah ya. Kan kalau membuang sampah sama, nah sudah juga tak? Jadi yang keempat apa tadi? Berdiri di depan kelas. Nah, kira-kira kalau berdiri di depan kelas cocok tidak? Cocok ya? Iya, karena kan meskipun dia nak berdiri kan masih tetap bisa mengikuti proses pembelajaran ya. Jadi Oke, jadi kita sudah ada poin-poin keyakinan kelas yang sudah disusun hari ini nah ya. Oke, coba dibaca ulang dulu, dilihat-lihat semua dulu. Sudah disepakati semua kira-kira ini? Oke, jadi tidak ada lagi yang tidak sepakat dengan apa yang di atas ya. Oke, kita semua sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi nak, keyakinan kelas ini adalah hal-hal yang sifatnya berbau positif. Jadi kalau positif berarti itu adalah kebaikan. Semata-mata dibuat ini nah agar anak-anak bisa membudayakan atau bisa menjadi kebiasaan di keseharian anak-anak. Jadi kita semua sepakat untuk menjalankan ya. Nah, kodratnya manusia kadang kita lupa, iya kan? Nah, jadi anak-anakku sekalian, coba saling menghormati sesama, saling juga bisa juga saling menjaga sesama. Jadi kalau barangkali ada temannya yang lupa dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini, alangkah baiknya kalau kita saling sama menegur dengan apa nak? Menegur dengan sopan atau baik. Oke, jadi mungkin cukup ya keyakinan kelas hari ini. Seperti harapan Ibu, kita bisa melakukannya dengan dengan ikhlas dan juga tentunya untuk kebaikan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ervina Lestari, mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Sopeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengutarakan sedikit pendapat mengenai keyakinan kelas, di mana kita ketahui bersama bahwa keyakinan kelas merupakan suatu terobosan baru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Sejauh ini saya bisa mengatakan bahwa keyakinan kelas merupakan hal yang tepat dalam menjawab tantangan untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita mengetahui bersama bahwa keyakinan kelas merupakan sebuah curah pendapat dari seluruh warga kelas. Sehingga dapat kita katakan bahwa kesepakatan kelas ini tidak hanya tercipta dari satu pihak, melainkan diciptakan dari seluruh pihak yang ada di warga kelas. Selain itu, sumber
kesepakatan kelas yang berasal dari hal-hal yang universal sehingga mudah dipahami oleh seluruh warga kelas. Dan juga kita ketahui bersama bahwa kalau sebelumnya adanya peraturan kelas ini sedikit memberikan ketakutan atau memberikan beban kepada siswa dalam menjalankan sesuatu yang kita anggap positif. Sehingga kesepakatan kelas ini menjawab tantangan bahwa siswa mampu melakukan segala sesuatunya bersumber dari dalam dirinya tanpa ada rasa ketakutan dan tanpa ada rasa terbebani. Salah satu contohnya misalnya budaya saling menjaga kebersihan. Jika sebelumnya siswa menjaga kebersihan hanya karena didasari rasa ketakutan atas adanya peraturan, atau terbebani karena adanya peraturan. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas ini, siswa mampu melaksanakan atau menjalankannya bersumber dari dalam dirinya. Karena mereka meyakini bahwa dengan menjaga kebersihan ini mampu menjaga dirinya sendiri dari berbagai macam penyakit dan juga mampu menciptakan kondisi nyaman. Sehingga tidak ada rasa ketakutan atau hanya sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab, tetapi memang melaksanakannya dari dalam dirinya itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai pendapat saya kesepakatan kelas ini. Semoga kesepakatan kelas ini dapat dilakukan dengan baik oleh seluruh peran yang sudah menyepakati hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Turipurnama AM. Saya dari kelas 10 Tata Busana 2. Kami telah membentuk keyakinan kelas bersama wali kelas. Adapun manfaat yang kami rasakan setelah terbentuknya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka saya dan teman-teman saya telah meningkatkan kedisiplinan diri. Dan kami tidak merasa dihukum di hadapan guru-guru ketika melakukan kesalahan. Kami semua warga satu kelas merasa saling akrab dan dihargai oleh teman-teman maupun guru-guru kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.